Selamat siang anak-anak saya semuanya, kelas 10. Pada hari ini kita pertemuan yang ketiga dari bab yang ketiga. Topik pelajaran kita pada hari ini tata kelola pemerintahan yang baik, atau sering disebut dengan istilah good governance. Good governance. Tujuan kita dalam pembelajaran ini yang pertama, memahami makna good government tersebut. Yang kedua, menjabarkan unsur-unsur pokok tata kelola pemerintahan yang baik. Yang ketiga, menguraikan ciri-ciri atau karakteristik daripada good governance tersebut. Dan yang keempat, mengidentifikasi hal-hal yang dicakup oleh tata kelola pemerintahan yang baik. Dan yang kelima, bisa kau deskripsikan syarat-syarat yang harus dicapai dalam good governance. Tata kelola pemerintahan yang baik adalah, ini kita ambil dari definisi yang dibuat oleh World Bank atau Bank Dunia. Bank Dunia mengatakan tata kelola pemerintahan yang baik adalah suatu penyelenggaraan atau manajemen pembangunan yang solid, demokratis, transparan, terhindar dari korupsi atau KKN. Jadi Bank Dunia ini salah satu lembaga di dunia ini yang paling bagus manajemennya. Kita tahu semua kalau bank pasti bagus. Kalau ada anak-anak saya pergi ke bank, karyawannya, pegawainya, mulai dari satpamnya di sana, senyum, ramah, dan bersifat menolong. Dan manajemen seperti ini sangat baik kalau diterapkan dalam pemerintahan. Maka asal-usul istilah daripada good governance adalah dari lembaga bank. Unsur-unsur yang ada dalam good governance itu ada di sana 3 hal. Ada 3. Yang pertama, unsur pemerintah. Pemerintah itu adalah mereka yang diberi rakyat, kuasa untuk mengelola, menjalankan pemerintahan di dalam negara. Yang kedua unsur swasta atau wira swasta. Ini adalah pihak yang menggerakkan ekonomi di suatu negara. Dan yang ketiga adalah masyarakat. Masyarakat itu rakyat, dan inilah stakeholder, pemilik daripada negara ini. Jadi yang tiga ini harus bersinergi. Pemerintah, swasta, dan masyarakat. Kalau ini bagus, maka otomatis rakyat, otomatis sebuah bangsa dan negara itu akan bagus. Yang berikut, apa yang menjadi ciri-ciri karakteristik daripada good governance tersebut? Yang pertama, tercipta interaksi yang baik antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Kalau dikatakan interaksi, hubungan timbal balik, hubungan timbal balik yang sempurna dan bermutu. Yang kedua, terdapat komunikasi yang baik dari pemerintah kepada swasta, dari pemerintah kepada rakyatnya.
Kalau ada komunikasi yang baik, jarang, tidak akan ada kerusuhan, tidak akan ada demonstrasi. Karena sudah saling paham, sudah saling mengerti semuanya. Dan yang ketiga, penguatan diri sendiri. Pemerintah itu kuat. Pemerintah itu kuat, sanggup menjalankan pemerintahan. Dia ditaati rakyatnya. Bukan dalam arti ditakuti. Bukan ditakuti. Tapi memang dia kuat, sanggup dia menjalankan pemerintahan ini. Baru swasta yang kuat, ya bisa menggerakkan ekonomi daripada suatu bangsa atau negara. Dan rakyat yang kuat tidak terpecah dia. Tidak terpecah. Tapi rakyat itu bisa dikendalikan dengan baik dan taat kepada aturan dan taat kepada pemerintahnya. Baru yang keempat, keseimbangan kekuatan. Pemerintah, swasta, rakyat ya harus seimbang. Tidak boleh kuat kali pemerintah nanti jadi disebut diktator. Tidak boleh kuat kali swasta yang lain jadi lemah, jadi dikte pemerintah, jadi tak berwibawa. Rakyat ya juga harus kuat, tidak boleh lemah sekali. Baru yang kelima adalah saling ketergantungan, independensi. Tergantung pemerintah kepada rakyatnya, rakyatnya tergantung kepada swasta, swastanya tergantung kepada rakyat dan pemerintah. Demikianlah yang tiga ini, saling ada hubungan ketergantungan di antara unsurnya. Hal-hal yang harus disikapi, dalam mewujudkan, dalam membentuk sebuah pemerintahan yang baik itu, atau good governance. Yang pertama, hubungan antara pemerintah dengan pasar bagus. Hubungan antara pemerintah dengan rakyat harus bagus dan bersinergi. Baru hubungan antara pemerintah dengan organisasi kemasyarakatan. Dan yang keempat, hubungan antar pejabat politik, antar birokrasi di dalam suatu negara itu harus bagus. Ya, harus bagus. Apa syarat-syarat yang diperlukan agar good governance tercapai dalam sebuah negara? Yang pertama, efisiensi manajemen. Efisiensi manajemen itu ya hemat, pelaksanaan pemerintahan itu praktis dan hemat. Yang kedua, akuntabilitas. Ya, ini adalah potensi berkemampuan. Pemerintah yang ditunjuk itu memang punya kemampuan. Kalau tidak punya kemampuan, ya kacau dibuat, masyarakat tidak bisa dijalankan dengan baik. Yang ketiga adalah tersedia perangkat hukum. Perangkat hukum dalam sebuah negara sangat penting sekali. Undang-undang sangat penting sekali. Karena banyak sesuatu hal tak bisa kita laksanakan karena hukum atau perangkat hukumnya tidak ada. Contoh sekarang kenapa pemerintah, DPR dengan pemerintah membuat undang-undang cipta kerja atau omnibus law yang ribut, yang demon itu karena dibutuhkan di zaman ini. Dibutuhkan di zaman ini sebuah perangkat hukum untuk menunjang pertumbuhan ekonomi. Jadi perangkat hukum harus lengkap. Baru sistem informasi yang baik. Sistem informasi yang baik. Kalau informasi sistemnya, jaringannya sudah baik sama kita. Hanya mutu informasinya, cara menginformasikannya, timing dan situasi masyarakat yang perlu diperhitungkan. Baru ada di sana transparansi kebijakan. Ya, ini salah satu syarat. Kalau disebut transparansi, terbuka, transparan, terbuka, bisa dilihat, bisa diamati publik, bisa dicerna akal sehat publik, sehingga tata pemerintahan itu berjalan dengan baik. Anak-anak saya, sampai di sini saja hantaran pertemuan yang ketiga ini. Materinya sudah saya share dalam PowerPoint.
tolong dibuat, dicatatkan kepada catatannya sebagai pegangan untuk kita, dan ini boleh didengar sebagai hantaran. Selamat siang dan salam sehat untuk anak-anak saya semuanya.